ilahana ya ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ladzi yanfa'una Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin waj'alna lisana sidqin fil akhir waj'alna min warasatil jannatin na'im wa la tuzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzubika an nadzilla wa nudhal an nazilla wa nuzal an nazlima wa nudlam an najhala aw nujhala alaina ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, nawwir qulubana bi nuri hidayatik, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, kama nawarna al-ardha bi nuri syamsik abadan abada ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wal iman wa 'ala ta'atika wa 'ala mahabbatika wa 'ala siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa asir maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil fir lana wa li walidina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan di tempat yang sangat Allah cintai ini, yaitu adalah Masjid Nur Iman tentunya ya, di mana disampaikan tidaklah mereka menjadi pemakmur masjid kecuali mereka yang beriman. Maka sebagai barometer iman, tolak ukur keimanan itu siapa-siapa yang memiliki kecenderungan hatinya itu adalah ke dalam masjid. Bagaimana masjid kita, bagaimana kemakmurannya masjid kita, bagaimana keberlangsungan daripada kegiatan masjid. Jadi kalau ada hatinya kecondongan ke arah masjid tersebut, maka berbahagialah, berarti keimanannya sedang dijaga, bahkan boleh jadi sedang diperhatikan, kemudian akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kecondongan kita terhadap masjid minimal. Kemudian ketika ada undangan majlis ta'lim dari masjid ini, kemudian hati kita tergugah, tergerak. Kemudian ketergerakan serta ketergugahannya dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diringankan langkah kita semuanya. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore ini yang insya Allah penuh dengan barokah, penuh dengan rahmat, kita hadir di sini bukan semata-mata kemudian untuk belajar. Pelajaran ini dari tahun ke tahun, ketika kita ulang lagi, nampaknya seperti pelajaran baru. Itu kita begitu. Kita itu demikian. Kayaknya kemarin belum belajar, padahal udah belajar. Dan itu boleh jadi merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut sebetulnya kita syukuri dan kita renungi. Sehingga kemudian saya mau lagi ke masjid karena rasa-rasanya masih kurang, rasa-rasanya masih apa? Masih jauh. Dan boleh jadi kemudian Allah tetapkan pada kita, mungkin saja pelajaran itu akan harus diulang lagi ini. Ketahuilah bahwa sungguhnya ini boleh jadi merupakan bagian dari cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin betah. Kenapa? Karena sungguhnya Allah bukan hanya sekedar akan berikan pelajaran, tapi Allah akan curahkan, limpah ruahkan itu yang namanya rahmat. Dan rahmat itu begitu penting, karena bagaimana mungkin kemudian kita bisa belajar, bagaimana mungkin kemudian kita bisa mempelajari dengan begitu hebat setiap pelajaran, dan mana bisa kemudian akhirnya kita bisa mengamalkan dari apa yang telah kita pelajari kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Seringkali barangkali ini saya sampaikan, akan tapi diulang-ulang agar semakin termotivasi dan motivasi ini semakin lekat. Semakin apa? Semakin nempel. Bahwa Rasulullah bersabda, majtama'a, tidaklah kaumun seorang kaum ini berkumpul fi baiti, di rumah, min baitillah, dari rumah-rumah Allah, yaitu adalah masjid, illa, kecuali mereka akan diturunkan rahmat, diturunkan as-sakinah, dibentangkan sayap para malaikat,
kemudian Allah bangga kepada mereka. Jadi saat ini kita sedang diturunkan rahmat, diturunkan as-sakinah, dibentangkan sayapnya para malaikat. Jadi insya Allah lebih apa yang sungguhnya akan kita pelajari ini. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka itu senantiasa bersemangat, istiqomah, insya Allah. Apa ini yang saya bawa? Ini Bu Elin tiap bawa buku tebel lagi tebel. Riyadhus Shalihin tebel. Nah ini untuk sirah Nabawi. Kalau barangkali mungkin insya Allah gitu ya, jadwalnya ini tidak bisa dalam 1 bulan sekali karena memang sudah padat gitu ya materi-materinya. Tapi kita tidak menyerah diri untuk dapat menggali daripada sejarah Nabi. Ini kalau buku yang saya bawa ini adalah merupakan biografi dari para wanita yang dekat dengan Nabi. Para wanita yang dekat dengan Nabi, di sana ada istrinya, di sana ada anaknya, di sana ada cucunya. Dan ini hanya dibatasi pada istri, berarti adalah seorang perempuan. Kemudian ini juga adalah ada putri. Nabi dari seorang perempuan, kemudian cucunya juga dibatasi dari seorang perempuan. Kenapa? Karena memang kita perempuan. Bagaimana kemudian agar kita memiliki inspirasi dan motivasi menjadi seorang perempuan yang kemudian dirindukan atau dinantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita akan mencontoh daripada biografi keluarga Nabi, di mana di sana adalah seorang perempuan. Bagaimana mereka berjihad sehingga bahkan ada salah satu perempuan yang terdekat dari Nabi, kemudian dia mendapati salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan malaikat Jibril, kemudian telah disediakan tempatnya di dalam surga, yaitu adalah salah satunya istri dari Nabi yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian satu lagi adalah putri Nabi yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga kiranya nanti kita mendapatkan kesempatan dan waktu untuk mempelajari itu semua, dan insya Allah kemudian kita bisa mengambil manfaat, hikmah serta inspirasi dari itu semuanya. Mudah-mudahan Masya Allah kita semuanya wafat dalam husnul khotimah, kemudian bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di saldo akhir kehidupan kita ini sebelum bertemu dengan batas waktu kita yang disebut dengan ajal. Betul-betul bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk tabungan akhirat kita ya, insya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi pada kesempatan ini pun ayo kita awali terlebih dahulu dengan apa? Dengan sholawatnya. Karena memang disampaikan surga dan kenikmatannya itu diperuntukkan bagi mereka yang senantiasa mendawamkan serta mengistiqomahkan sholawat kepada Nabi. Seorang murid bertanya kepada gurunya, untuk apa sholawat dibacakan? Untuk apa sholawat disampaikan kepada Nabi? Sementara Nabi itu telah terjamin surganya, telah diampuni segala dosanya. Bahkan Nabi ini dijaga daripada perbuatan dosa. Kemudian si guru ini menjawab dari pertanyaan muridnya. Diumpamakan ada sebuah cangkir, kemudian cangkirnya ada apa? Ada apa? Ada tatakan. Kalau ini kan bukan cangkir, maka ini bukan cangkir ya, Masya Allah. Jadi diumpamakan di sebuah cangkir, kemudian ada tatakannya. Cangkir ini terisi dengan air begitu penuhnya. Dan diumpamakan cangkir yang penuh dengan itu adalah Nabi, dan tatakannya ini diumpamakan adalah sebagai umat Nabi. Kita bersolawat diumpamakan sebagai air yang kemudian masuk terhadap cangkir itu. Karena cangkirnya udah penuh, berarti airnya akan apa? Air akan tumpah. Airnya akan penuh, luber dan tumpah. Tumpahnya kemana? Tumpahnya masuk ke tatakan ini. Dan tatakan ini diumpamakan sebagai apa tadi?
umat Nabi. Jadi sholawat-sholawat yang kita baca dan kita sampaikan itu sampai kepada Nabi, akan kemudian dengan izin Allah sholawat-sholawat tersebut dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada mereka yang bersholawat, yang mengaku sebagai umat Nabi. Jadi sholawat yang kita sampaikan sungguhnya itu adalah untuk siapa? Keberuntungannya adalah untuk diri kita sendiri. Akan tapi barangkali dalam hal ini memperbanyak sholawat dengan sholawat yang seperti apa dan bagaimana? Itu sholawatnya bentuknya seperti apa? Itu kembali kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu mau baca sholawat yang mana, sholawat yang seperti apa, dan sholawat yang bagaimana? Masya Allah. Yang pasti adalah di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna senantiasa bersolawat dan akan terus bersolawat 'alan nabi, kepada nabi. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan dengan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang menyatakan bahwa kami ini beriman, wahai orang-orang yang keimanannya ini dijaga serta dinaikkan dan ditambah oleh Subhanahu wa taala, Sallu bersolawatlah kalian alaihi, kepadanya, wasallimu, dan sampaikanlah salam, taslima, dengan sebenar-benar salam, dengan sebaik-baik salam, tentu dengan salam yang penuh dengan rasa khidmat, salam yang penuh dengan rasa rasa apa? Rasa cinta. Maka dalam hal ini kita sampaikan sholawat sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, menyampaikan salam kepada Nabi. Bahkan Nabi menyampaikan, ma sallama alayya min ummati illa raddallahu ruhi alayya hatta aradas salamah. Tidaklah mereka yang menyampaikan sholawat dan salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali kemudian Allah kembalikan ruhku kepadaku untuk menjawab salamnya. Jadi jawaban salam dari Rasulullah SAW ibarat tadi diumpamakan apa? Tumpahan air yang kemudian kita tambahkan terhadap cangkir tadi. Insya Allah keberuntungannya adalah untuk kita sendiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bentuk salawatnya sekali lagi tidak perlu lagi diperbincangkan hebat kemudian diperdebatkan, dikembalikan lagi kepada ibu-ibu solihah. Mau salawat Ibrahimiyah, mau salawat apapun, yang penting salawat itu dibaca kemudian dibiasakan sebanyak-banyaknya, insya Allah. Jadi sekali lagi kita tidak memperdebatkan masalah perintah sholawatnya, akan tetapi boleh namanya memperbincangkan apakah sholawat yang ini atau sholawat yang itu. Nah, sholawat ini dan sholawat itunya dikembalikan lagi kepada ibu-ibu, silahkan saja mau sholawat yang mana. Tapi sekali lagi kita sepakat bahwa sholawat itu merupakan perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kembali lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mau sholawat yang mana? Kan tadi saya kembalikan ke ibu-ibu. Yang penting kita kan sepakat bahwa kita bersolawat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah sendiri yang mencontohkan dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Mau selawat yang mana? Sebelum kemudian nanti dibuka jam berapa ini? Oh, itu doa ya. Itu doa untuk kemudahan. Boleh saja. Ayo kita berdoa. Kok doanya disenandungkan ya. Biar hatinya enggak kaku. Kan dengan apa?
dengan seni insya Allah hidup ini akan terasa indah, gitu ya. Jadi terkadang boleh saja doa ataupun sholawat kemudian disenandungkan. Kalau kita mungkin hati kita sedang keras atau barangkali hati kita sedang sedang kaku, sehingga perlu itu yang namanya perlu yang namanya irama, begitu ya, supaya lentur, supaya lentur, tidak kaku. Insya Allah dengan seni hidup akan terasa indah. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan iman hidup akan terarah. Dengan seni kemudian hidup indah gitu loh, nggak kaku, nggak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sampai begini pasang mukanya ya, dengan ceria insya Allah. Kalau yang di share itu kita doa. Semoga kiranya Allah berikan kita kemudahan bisa bersolawat kepada Nabi dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, sebanyak dan sebaik mungkin. Insya Allah. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana, ilahana. Ilah kami, wahai Tuhan kami. Yasir itu mudahkanlah, lana bagi kami, umurona segala urusan kami, termasuk urusan bersolawat ini. Semoga kemudian Allah mudahkan pada pikiran kita, pada kolbu kita yang terwujud sampai pada lisan kita. Jadi sekali lagi kita tidak berdebat lagi masalah perintah sholawatnya, tapi boleh saja kemudian kita misalnya apakah sholawat ini boleh, silakan, kemudian dipelajari, kemudian dikaji, digali gitu loh, bagaimana sesungguhnya kebenaran daripada sholawat-sholawat yang ada. Tapi sekali lagi kita sepakat bersolawat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu mau tidur, bangun tidur, mau mulai sebuah pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan atau di tengah-tengah harinya, di sore harinya, kita terus sebanyak-banyaknya menyampaikan sholawat, karena memang Rasulullah menyampaikan siapa yang ingin disegerakan pertemuannya dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti, maka apa kata Rasul? Perbanyak sholawat. Jadi sholawat ini kayak semacam magnetnya, penariknya. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, ingin diperjumpakan oleh Allah dengan Rasulullah di hari kiamat, yang bisa mempercepat daripada pertemuan itu adalah sholawat. Maka perbanyak. Boleh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak usah diperdebatkan masalah itu, apalagi perdebatkan dengan runcing, udah gak zaman lagi. Insya Allah. Ilahana, ya ilahana, sirlana umurona. Jadi suaranya boleh digoyang gitu ya, boleh agak-agak keriting, boleh juga. Ini nggak zaman keriting, Bu Elin. Sekarang mah zaman di apa? Iya, zamannya di rebonding. Jadi sholawatnya ilahana, ya ilahana, ya sirlana umurona. Oh ini bonding, ini bonding. Gak zaman apa? Keriting. Kalau yang keriting ilahana, ya ilahana. Keriting tuh, keriting. Masalah ya sirlana umurona. Yuk, ibu mau yang bonding atau keriting? Ilahana, ya ilahana, ya
apa namanya nadanya. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu, ya Fattahu, ya ya Alimu. Insyaallah ilahana ya ilah pelan suaranya ilahana ya ilahana yassir lana umurana. Ini insya Allah banyak malaikat yang sedang menyaksikan dan malaikatnya mengaminkan dan insya Allah kita hanya tinggal beberapa waktu lagi masuk Ramadan. Nanti sebelum Ramadan ya setidaknya ayolah kita barangkali adakan kegiatan di dalam rangka tarhib Ramadan. Apakah itu yang namanya sifatnya perlombaan atau tidak, pokoknya nanti kita buat perkelompok sholawat atau lain sebagainya dalam rangka apa tadi sekali lagi tarhib Ramadan ya insya Allah. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya pembuka. Ya Fattah itu wahai pembuka. Siapa yang akan membuka? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattahu, ya Fattahu, ya Fattahu, ya Alimu. Coba sekali lagi. Ilahana yassir lana umurana ya ilahana yassir lana umurana. Masuk ke yang kata ya tahun 2021 ini ya. Besok kita sudah masuk 2022. Masya Allah, alhamdulillah. Apa namanya, di awal waktu, di penghujung waktu, kita masih tetap setia di dalam masjid. Insya Allah waktu-waktu berikutnya mudah-mudahan menjadi waktu terbaik bagi kita semuanya. Siapa yang beruntung, tolak ukurnya adalah waktu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, apa kata Rasulullah, maka merugilah ya. Terlebih-lebih kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka celakalah dia. Jadi insya Allah mudah-mudahan tahun 2022 gitu ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ngajinya insya Allah lebih istiqomah. Kemudian mudah-mudahan kita juga bisa mengajak teman-teman yang lain. Mudah-mudahan masjid yang sudah begitu indahnya ini terus diperbaiki, bisa kita isi. Jangan sampai kemudian akhirnya menjadi bangunan yang indah, akan tapi seperti begitu ya. Jadi kita harus berjuang juga untuk siap mengisi daripada tempat ini. Tempat sudah begitu hebatnya ini diperindah. Insya Allah mudah-mudahan ya para sodako
yang memang sudah mensedekahkan dari sebagian hartanya untuk masjid ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, nikmat panjang usia, nikmat sehat walafiat, nikmat keselamatan dunia serta akhirat. Insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi yuk. Ilahana ya ilahana ya sirlana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya Jadi ilahana ya Tuhanku, yassir lana, mudahkanlah bagi kami umurona, segala urusan kami. Ilahana, wahai Tuhan kami, yassir lana, mudahkanlah bagi kami, min dinina, dari urusan agama kami, wa dunyana, dan urusan dunia kami. Memang saat ini menjadi urusan kita adalah agama dan dunia dan agama. Kita sudah belum sampai kepada urusan akhirat. Akan tetapi yang menjadi urusan agama dan urusan dunia ini sesungguhnya ini semuanya akan dibawa untuk menjadi urusan akhirat. Maka saat ini doanya adalah urusan agama dan urusan dunia. Mudahkanlah ya Allah. Karena kemudahan dua urusan tersebut berkaitan dengan kemudahan urusan akhirat. Maka tadi sampaikan min dinina wa dunyana. Kemudian ya fatahu, wahai maha pembuka. Kemudian ya alimu, wahai yang maha mengetahui. Iftah, apa yang harus dibuka? Bukalah ya Allah.
bukakanlah. Apa yang dibuka? Kulubana, hati-hati kami. Karena kalau sudah terbuka hatinya, akan terbuka kemudahan untuk urusan-urusan agama dan dunianya. Jadi semuanya adalah kembali kepada hati. Apakah hatinya tergugah, kemudian terpanggil, kemudian tergerak, kembali semuanya kepada hati. Jadi iftah qulubana, waftah qulubana, dan buka ya Allah hati-hati kami ala tilawatil Quran, minimal membaca Al-Quran dulu, minimal kemudian penasaran dulu sama Al-Qurannya. Al-Qurannya kemudian dibuka, habis dibuka kemudian dibaca. Dari dibaca kemudian penasaran, saya kepengen tahu dong apa sih artinya. Dari tahu artinya kemudian ya Allah makin penasaran. Setiap membaca lihat arti, sebenarnya kan dibaca lihat apa? Lihat arti. Kemudian dari situ rahmat Allah datang, makin penasaran, ingin dong kemudian bisa menghafal daripada Al-Quran supaya pembenaran daripada hafalannya itu ada, sehingga bisa melaksanakan sholat lebih panjang, lebih lama. Kan yang berbangganya ketika kita bisa membaca surah yang lain yang di luar daripada kebiasaannya, dalam rangka apa? Bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui momentum sholat tersebut. Sholat subuh saya membaca surah Waqiah. Baca surah apa? Surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibun khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa nazala maswabul maswad yang thalatha wa sabal maimanati ma asabul maiman wa sabul mashamati ma asabul masama wa sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin 'ain sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ya Allah mama sekarang salatnya lama banget ya. Alhamdulillah Pak, gitu ya. Masya Allah. Ternyata menghafal Al-Quran ini bisa membawa akhirnya bisa mengerjakan sholat lebih panjang dan lebih lama. Ini hari Jumat, Masya Allah nanti maghrib, habis sholat maghrib di dalam rakaat pertama saya baca suratul Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abadan wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka inna ja'alna ma'al al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba id awal fityatu ila al-kahfi wa qalu rabbana Alhamdulillah ya Allah, walau 10 ayat tapi keren banget kalau kemudian ini bisa dilaksanakan di dalam sholat. Sholat isya kan katanya kalau siapa-siapa yang mendawamkan, yang membiasakan baca surah Al-Mulk di malam hari, maka Masya Allah bisa dijamin nanti kuburannya terang benderang. Ya udahlah supaya bisa itu dilaksanakan setiap malam hari, bawa aja ini surah Al-Mulknya di sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqas samawati wal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basaru khasi'an wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Masya Allah. Ini surah Ar-Rahman, surah kesayangan, surah kecintaan. Setiap kali syukuran pasti dibacakan surah Ar-Rahman. Kira-kira dibawa di mana ya? Di sholat subuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana
'allamahu al-bayana asy-syamsu wal qamaru bi-husban wan najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Terus Masya Allah. Surah An-Nas sama Al-Falaqnya dia cemburu mentang-mentang ya. Masya Allah sekarang udah pada bisa tabarok, bisa Ar-Rahman Waqi'ah, aku dilupakan. Oh no, tidak melupakan. Setiap pagi hari, setiap petang hari kita baca Al-Maqsuratnya. Di sana ada surah Al-Baqarah awal, tengah, akhir. Kemudian ada surah Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Baca. Jadi jangan pagi hari Al-Ikhlas, petang hari Al-Ikhlas, maghrib hari Al-Ikhlas, sampai subuh hari cemburu surah-surah yang lain. Oh ini malam Jumat, khusus malam Jumat surah Isya-nya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilul azizir. Terus baca surah. Ada nggak yang sudah mengamalkan ini? Ada nggak yang sudah mengamalkan ini? Ada nggak? Kalau belum, mulai. Insya Allah. Kalau sudah, pertahankan. Itu. Jadi setiap malam baca surah Al-Mulk di sholat Isya. Surah Al-Mulk itu kalau sudah dibiasakan sebentar, apalagi sekali lagi untuk surah untuk Sirah Nabawiyah. Jadi mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi, Masya Allah, bagaimana kemudian kita mempelajari sirah-sirah tersebut, akhirnya bisa menggugah dan menginspirasi kita supaya jangan hanya terbatas pada lisan belaka untuk bisa masuk surga, tapi ayo kita kerjakan mumpung kemudian kita masih diberikan umur, masih diberikan waktu, masih diberikan sehat. Itu yang paling penting. Maka Rasulullah menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, banyak yang kemudian terlalaikan dan terlupakan oleh apa? Terlupakan waktu sama kesehatan. Jadi kita mensia-siakan daripada waktu dan kesehatan. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azmiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azmiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azmiya. Ya kita penutup. Assalamu alaik Asqal Azmiya. Assalamu alaik Azkal Azkiya. Assalamu alaik min Rabbis sama. Assalamu alaik daiman bilang kita. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Sama-sama. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azmiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Atqal Azmiya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah pembuka ke depannya. Pokoknya insya Allah kita kapan dipertemukan lagi, kita akan pelajari bagaimana karakter pada istri Nabi, putri Nabi, cucu Nabi, yang perempuan, pokoknya semuanya ya.